Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil judul sukses bisnis berkat brand equity. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita coba mencari lebih tahu apa yang dimaksud dengan brand equity. Berikut ini adalah satu contoh kegiatan dalam mencapai satu brand equity, di mana satu lembaga top brand award yang setiap tahunnya menyelenggarakan satu penghargaan. Pada tahun 2021 ini, pada fase 1 telah dilakukan satu penilaian dari berbagai kategori dan berbagai jenis. Nah, di sini yang akan saya ambil adalah tentang otomotif. Nah, pada fase 1 ini saya mengambil contoh terjadinya adanya top city car, di mana ada 2 mobil city car ini, yaitu sebagai topnya adalah Daihatsu Ayla dan Honda Brio. Daihatsu Ayla itu dapat mencapai 14,6%, sementara Honda Brio mencapai 12,2%. Sedangkan untuk top MPV car itu dipegang oleh Toyota Avanza. Dia mampu meraih poin 23,2%. Berikutnya adalah Daihatsu Xenia. Dia mampu mencapai 12,3%. Jadi ini adalah gambaran top brand yang sedang ngetren pada fase 1 tahun 2021. Jadi kita coba masuk ke langkah berikutnya, yaitu tentang brand equity. Kalau kita melihat logo-logo merek ini, seperti contohnya BMW, kita sudah tahu adalah satu merek mobil yang orang sudah tidak akan mengelak lagi kalau mobil itu adalah mobil mewah dan kuat. Sementara kalau kita masuk ke yang di bawahnya, yaitu Mercedes-Benz. Nah, Mercedes-Benz itu adalah satu mobil yang mempunyai kemampuan dan prestis yang tinggi. Kemudian ada lagi yang namanya logo Lamborghini. Nah, Lamborghini kalau di Indonesia yang punya adalah para konglomerat dan para selebritis yang sudah kaya. Jadi kalau orang duitnya pas-pasan, untuk memberi Lamborghini itu sama juga enggak pas gitu loh. Karena ini harga sama ininya sudah tinggi. Kemudian yang berikutnya ada logo Honda. Nah, logo Honda itu
orang juga sudah di dalam benaknya udah terpikir kalau kendaraan dengan merek Honda itu bagus, after sales service-nya juga bagus. Begitu pula harga second-nya juga bagus. Begitu pula dengan Toyota. Toyota itu adalah kendaraan-kendaraan yang melihat logo ini orang sudah terpikir bahwa kalau kita membeli kendaraan Toyota, mau cari spare part di seluruh pelosok-pelosok Indonesia juga ada gitu loh. Ini ya terkait dengan performa dari suatu logo. Artinya apa? Orang dengan melihat logo ini sudah mempunyai interpretasi masing-masing. Tapi di situ adalah interpretasi yang positif gitu. Selanjutnya kita akan melihat lagi apa yang dimaksud dengan brand equity itu sendiri. Di mana di dalam brand equity itu ada satu brand perceived quality. Apa itu maksudnya? Yaitu adalah satu kualitas yang diterima kalau kita membeli barang yang kita beli tadi. Artinya barang yang kita beli kualitasnya pasti dapat diunggulkan. Jadi nggak ngibul. Kemudian kita juga masuk ke brand awareness. Kalau kita membeli satu produk dalam arti mobil, kemudian kita mengalami satu masalah, maka pihak penjualnya akan respect, akan perhatian. Jadi tidak dilepas, tidak angkat tangan. Nah, ini ada di dalam namanya brand awareness. Kemudian kita masuk juga pada brand loyalty. Nah, brand loyalty ini adalah orang pengen membeli lagi. Orang bangga dengan produk yang dibeli. Gimana kalau kita membeli sebuah mobil Lamborghini, maka orang itu pasti suka pamer. Kita lihat artis-artis kita yang pada punya mobil Lamborghini kan suka pamer di TV. Nah, kalau pamer itu kan artinya bangga dengan apa yang dipunyainya. Kemudian di dalam brand loyalty tadi, dia akan bertahan untuk menyukai merek tersebut. Dan kalau ada duit lagi, dia akan membeli merek yang sama. Jadi akan membeli mobil yang sama. Kemudian kita masuk ke brand association. Association itu adalah contohnya kalau di dalam dunia otomotif, di mana ada suatu komunitas kendaraan. Ada komunitas kendaraan merek Honda, merek Toyota, merek Mercy, merek yang ada di atas tadi. Kemudian ada juga komunitas mobil putih. Jadi siapa saja yang mempunyai mobil putih dapat bergabung di dalam komunitas ini. Apa keuntungannya di dalam komunitas merek ini? Di dalam komunitas merek ini merupakan ajang promosi bagi merek tersebut.
di dalam kelompok tersebut. Sehingga apabila ada satu brand asosiasi, ini akan didukung oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan brand aset. Jadi ada orang-orang tertentu yang kelebihan duit. Mereka akan membeli mobil-mobil mahal, mobil-mobil branded sebagai asetnya. Jadi banyak para pedagang, para cukong, para sultan, segala macamnya itu dia mempunyai aset mobil-mobil mewah. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Kalau kita lihat di YouTube atau di mana kita bisa melihat sultan-sultan, contohnya Sultan Brunei, contohnya sultan yang di Dubai, segala macamnya. Orang udah yang berduitnya sudah nggak bisa dihitung. Nah, itu mereka menjadikan mobil-mobil mewah tadi sebagai brand aset. Kita lanjutkan. Dengan kita mempunyai brand equity tadi, itu ada dampaknya bagi pelanggan, di mana dia dapat menggunakan proses informasi. Jadi kalau kita mempunyai satu otomotif yang branded, maka akan disupport informasinya. Akan terjadi data-data kita sudah dicatat untuk dilakukan pengelolaan informasi. Kemudian bila kita membeli mobil yang branded, maka akan muncul rasa percaya diri dalam pembelian. Kita membeli mobil yang branded tersebut, maka kita akan rasa percaya diri. Yang biasanya kaca depannya itu tertutup, ini dibuka biar orang tahu nih gua nih. Itu. Kemudian ada juga namanya rasa puas. Jadi kalau kita membeli barang branded itu akan muncul rasa puas. Selanjutnya kita akan masuk peranan brand equity bagi perusahaan. Di dalam adanya brand equity tadi mempermudah bagi program pemasaran. Jadi kalau kita mempunyai barang yang branded, pemasaran lebih enak. Karena begitu kita tampilkan logo, maka orang atau publik sudah banyak yang mengenal. Sehingga bisa tinggal pengembangan pasar. Selanjutnya tadi sudah disinggung, dengan adanya brand equity tadi memungkinkan pelanggan itu mempunyai loyalitas kepada merek perusahaan. Dengan adanya pembelian, adanya ini yang banyak pengembangan pemasaran, maka pendapatan perusahaan akan meningkat, akibatnya laba juga
meningkat. Baik, rekan-rekan mahasiswa, untuk diskusi kita saya cukupkan. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi para penonton, khususnya para mahasiswa yang sedang belajar ilmu bisnis. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Saksikan video berikutnya bersama Kampus Manajemen. Terima kasih.